What is going on everybody? It's your boy Fikri Reze. Jadi hari ini kita udah di UB. Aku mutusin langsung buat ke UB-nya karena satu hari terakhir anak-anak di kampus ini itu lagi pada panik-paniknya sama yang namanya coronavirus nih. Satu hari yang lalu itu ada satu mahasiswa dari fakultas, ya aku nggak pengen nyebutin, itu dikatakan suspek dari coronavirus. Nah, jadi orang-orang pada panik dan beberapa mahasiswa itu udah mulai nanya ini nih gimana. Kebetulan kita lagi deket sama UTS. Jadi anak-anak itu pada nanya ini nih gimana, kita UTS-nya apakah take home, apakah kita perkuliahannya masih diadain atau justru nanti dibikin perkuliahan online. Aku tuh pengen tahu opini anak-anak UB ini tentang si coronavirus ini sebenarnya gimana. Dan aku juga nanti bakal ngasih clearance tentang sebenarnya yang si suspek corona itu beneran corona atau enggak sih. Tapi nanti bakalan ada di ending video. Jadi pokoknya tonton aja sampai akhir dari video ini. Stay tuned and I will give you some facts about coronavirus in University of Brawijaya. Setahu saya kalau coronavirus itu penyebarannya melalui lendir atau Cairan tubuh gitu. tubuh yang keluar dari penderita. Gejalanya saya masih belum cari-cari informasi gimana. Setahu saya itu masih demam yang agak parah itu. Terus kayak flu biasa gitu. Tapi setahu saya cuma hanya sebagian itu saja. Pengetahuan saya coronavirus ini ada di awal tahun 2020 ya, berasal dari Wuhan, Cina, dan gejalanya salah satunya adalah demam yang sampai dengan 38 derajat Celcius. Kalau corona sendiri sih saya kurang tahu ya. Setahu saya itu kayak virus semacam SARS gitu, COVID-19 kan ya. Itu dari Wuhan, Cina. Kurang tahu sih kan, setahu saya itu kayak flu gitu ya. Flu. Ini kan sebenarnya masih suspek kan ya? Masih suspek. Masih belum tahu nih positif atau enggak. Gitu. Jadi saya rasa masih belum. Kebetulan UB juga ada press release tentang hal corona ini. UB sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan masih ditelusuri lebih lanjut dan ini masih pengawasan. Yang saya baca kemarin itu suspek ya, mas, bukan positif corona, maksudnya masih kayak dites lagi setahu saya. Jangan lupa cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun itu. Soalnya cuci tangan itu makan makanan yang bergizi, terus jangan lupa olahraga, istirahatnya juga dijaga. Kita harus menyehatkan diri kita sendiri, kita harus sehat-sehat dan menjaga kebersihan, itu yang utama. Kita harus cuci tangan sampai bersih. Terus hindari kontak langsung dengan orang yang sakit gitu. Jika kita ingin menghemat waktu, alangkah baiknya kita untuk melaksanakan kuliah online. Tapi kuliah online tidak sebegitu efektif ketika kita kuliah seperti tatap muka. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau kuliah online, saya nggak pernah tahu sih kuliah online itu seperti gimana gitu. Baru semester 2 kan saya. Kalau untuk mencegah penyebaran corona sih saya setuju aja sih. Cuma kalau kuliah online saya masih kan saya lebih mengerti kalau dosen jelasin secara langsung. Gitu. Kalau dari online saya harus baca sendiri gitu kan. Tapi saya sih setuju kalau untuk menghindari corona. Saya sih setuju aja ya. Jadi kita bisa kayak terhindar dari virus tersebut. Berarti setuju kalau seandainya untuk menghindari corona gitu ya. Kesimpulannya adalah, untuk pertanyaan pertama, ya tentang apa itu corona dan bagaimana gejalanya. Nah, ternyata pengetahuan orang-orang tentang gejala dan apa itu corona itu sebenarnya udah cukup bagus. Jadi mereka tahu kalau seandainya virus corona itu datangnya dari Wuhan dan gejalanya itu seperti
penyakit SARS, yaitu penyakit pernapasan yang menyebabkan flu, demam, dan batuk-batuk. Nah, itu berarti pengetahuan orang-orang udah cukup bagus soal itu. Di pertanyaan kedua, kita juga nanyain tentang apakah virus corona itu udah masuk ke UB. Nah, untuk masalah ini sebenarnya kita udah punya jawabannya nih. Ternyata isu yang beredar yang menyatakan bahwa satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya itu sudah terjangkit virus corona, ternyata sebenarnya bukan terjangkit, tapi dia itu cuma suspek. Dan pagi ini ada berita bahagia yang berbunyi seperti ini. Jadi kalian udah baca kan tuh, ternyata memang yang dinyatakan terkena corona sebenarnya dia hanya suspek dan dia sudah dibebaskan dari tuduhan sebagai pengidap corona. Pertanyaan ketiga, kita juga nanyain ke orang-orang tentang bagaimana cara mencegah terjangkitnya corona. Dan untuk ini juga pengetahuan orang-orang sudah cukup, tapi belum terlalu baik. Soalnya tadinya cuma tahu tentang harus menjaga kesehatan, kebersihan, hal-hal yang kayak selain harus cuci tangan yang bersih dan rajin cuci tangan, kita juga harus menghindari menyentuh area wajah setelah bertemu orang yang tidak kita kenal atau setelah berada dari luar. Jadi biasakan sebelum kita menyentuh wajah itu cuci tangan dulu sampai bersih supaya virus-virusnya dan kuman-kumannya mati. Baru setelah itu kita bisa menyentuh wajah kita. Nah, untuk pertanyaan keempat nih yang terakhir, aku nanyain ke orang-orang apakah mereka setuju kalau seandainya UB menerapkan sistem kuliah online. Nah, mayoritas dari jawaban itu menyatakan bahwa mereka itu setuju kalau seandainya kuliah online itu ditujukan untuk menghindari terjangkitnya virus corona dan mewabah sampai ke semua anak-anak yang kuliah di sini. Tapi mereka juga menyatakan kalau seandainya kuliah online sebenarnya kurang cocok atau kurang efektif karena memang itu mengharuskan mahasiswa untuk baca bahan sendiri tanpa adanya dosen. Ini juga terpengaruh dari kebiasaan kita yang biasanya memiliki dosen. Jadinya kita terlalu bergantung sama keberadaan dosen untuk menyampaikan materi, dan sebagian orang beranggapan bahwa kuliah online kurang efektif karena tidak ada dosennya. Buat kalian yang nonton video ini dan udah nge-subscribe, terima kasih banyak. Dan aku pengen bilang video ini tuh sebenarnya bertujuan untuk membersihkan segala hoax-hoax dan berita-berita palsu yang beredar tentang coronavirus di Universitas Brawijaya. Gimana pun juga ini adalah instansiku dan aku harus ngejaga nama baik dari instansi ini. Ya udah, sampai jumpa di video-video berikutnya. My name is Fikri Reze. Have a good one and bye bye.